Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kali titik dari vektor-vektor. Misalkan U dan V adalah dua vektor tak nol. Nah, asumsikan vektor-vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya itu berhimpitan mengenai sudut antara U dan V. Sudut antara U dan V kita misalkan dengan θ, di mana θ ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan V, yang artinya θ ini bernilai 0 sampai 180 derajat. Lanjut ke definisi. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan θ adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclidean U dot product V didefinisikan oleh jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0, maka U dot product V itu adalah norm U dikalikan norm V dikalikan cos θ. Jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka U dot product V-nya adalah 0. Pada contoh 1, bisa kita lihat vektor U itu sama dengan 0,0,1 dan vektor V sama dengan 0,2,2, yang berarti vektor U dan V ini vektor tak nol. Karena vektor tak nol, maka kita menggunakan rumus U dot product V sama dengan norm U dikalikan dengan norm V dikalikan dengan cos θ. Kita masukkan nilainya, yaitu akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikalikan dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan dengan cos 45 derajat, yaitu 1 per akar 2. Didapatkan hasil 2. Kita lanjutkan ke materi bentuk komponen dari hasil kali titik. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah dua vektor tak nol. Θ adalah sudut antara U dan V, maka hukum kosinus menghasilkan norm vektor PQ kuadrat sama dengan norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurang 2 kali norm U dikali norm V dikali cos θ. Karena vektor PQ sama dengan V dikurang U, kita dapat menulis kembali sebagai norm U dikalikan norm V dikalikan cos θ sama dengan 1 per 2 dalam kurung norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurang norm V dikurang U kuadrat. Kita tahu bahwa nilai dari norm U kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Sedangkan nilai dari norm V kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Lalu norm V min U kuadrat itu sama dengan dalam kurung V1 dikurang U1 kuadrat ditambah V2 dikurang U2 kuadrat ditambah V3 dikurang U3 kuadrat. Disederhanakan lalu diperolehlah U dot product V sama dengan V1 dikali U1 ditambah V2 kali U2 ditambah V3 kali U3. Nah, jika U dan V ini adalah dua vektor pada ruang berdimensi 2, maka rumus yang bersesuaian itu adalah U dot product V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Menentukan sudut antara vektor-vektor. Jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol, maka dapat ditulis sebagai cos θ sama dengan U dot product V per norm U dikali norm V. Kita lihat di contoh 2 itu ada vektor-vektor U sama dengan 2,-1,1 dan V sama dengan 1,1,2. Tentukan U dot product V dan sudut θ antara U dan V. Penyelesaiannya itu kita masukkan saja ke rumus U dot product V, maka didapatlah hasil 3. Lalu dengan mensubstitusikan U dot product V yang didapat itu ke rumus cos θ yang tadi, kita memperoleh bahwa norm U sama dengan norm V, yaitu sama dengan akar 6. Sehingga kita masukkan ke rumus cos θ sama dengan U dot product V per norm U kali norm V, itu sama dengan 3 per akar 6 dikali akar 6, yang hasilnya adalah setengah.
Sudut di antara 0 sampai 180 derajat yang menghasilkan setengah adalah 60 derajat, maka θ adalah 60 derajat. Kita lanjut ke contoh 3. Tentukan sudut antara diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Kita misalkan K itu sama dengan panjang sisi pada sistem koordinat. Lalu kita misalkan juga U1 itu sama dengan K, 0,0. U2 sama dengan 0,K,0 dan U3 sama dengan 0,0,K. Dari situ kita temukan bahwa vektor D itu sama dengan K, K, yaitu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Dalam hal ini vektor D adalah diagonal kubus. Sudut θ antara D dan sisi U1 itu memenuhi cos θ sama dengan U1 dot produk V per norm U1 dikali norm V sama dengan K kuadrat per K dikali akar dari 3K kuadrat. Didapatkan hasil 1 per akar 3. Untuk mencari θ, kita mencari cos pangkat min 1, 1 per akar 3. Lalu kita mendapatkan 54,74 derajat. Teorema 3.3.1. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. A. V dot produk V sama dengan norm V kuadrat, yaitu norm V sama dengan V dot produk V pangkat setengah. B. Jika vektor-vektor U dan V adalah tak nol dan θ adalah sudut diantaranya, maka θ adalah lancip jika dan hanya jika U dot produk V lebih dari 0. θ adalah tumpul jika dan hanya jika U dot produk V kurang dari 0. θ adalah siku-siku atau V per 2 jika dan hanya jika U dot produk V sama dengan 0. Contoh 4. Jika U sama dengan 1, min 2,3, V sama dengan min 3,4,2, dan W sama dengan 3,6,3, maka U dot produk V sama dengan min 5, yang membentuk sudut tumpul karena U dot produk V kurang dari 0. V dot produk W sama dengan 21, membentuk sudut lancip karena V dot produk W itu lebih dari 0. U dot produk W sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka tegak lurus karena U dot produk W itu sama dengan 0. Vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor ortogonal ini adalah vektor-vektor yang saling tegak lurus. Langsung saja ke contoh 5. Pada ruang berdimensi 2, vektor tak nol n adalah A, B, yang tegak lurus terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Penyelesaiannya, misalkan P1, X1, Y1, P2, X2, Y2 adalah titik yang berbeda pada garis tersebut, sehingga garisnya akan memiliki persamaan berikut. AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0, AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0. Karena vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 terletak pada garis, kita hanya perlu menunjukkan bahwa N dan P1, P2 saling tegak lurus. Dengan menurunkan persamaan-persamaan, kita peroleh A dalam kurung X2 dikurang X1 plus B dalam kurung Y2 dikurang Y1 sama dengan 0, yang dinyatakan dalam bentuk A, B dikali X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 sama dengan 0 atau N dikali P1, P2 sama dengan 0. Jadi, N dan P1, P2 saling tegak lurus. Teorema 3.3.2. Jika U dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 1 dan keadaan skalar, maka A. U dot produk V sama dengan V dot produk U. B. U dot produk dalam kurung V plus W sama dengan U dot produk V plus U dot produk W. C. K dalam kurung U dot produk V sama dengan dalam kurung KU dot produk V sama dengan U dot produk dalam kurung KV. D. V dot produk V lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0. Dan V dot produk V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Jadi kita akan masuk proyeksi ortogonal. Kita perlu menguraikan suatu vektor U menjadi jumlah dari dua vektor, di mana yang satu sejajar dengan suatu vektor tak nol A,
yaitu W1, dan yang lainnya tegak lurus terhadap A, yaitu vektor W2. Jika vektor U dan A ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya berhimpitan di Q, maka kita dapat menguraikan vektor U dengan cara berikut. Yang pertama, tariklah garis dari ujung U ini yang memotong tegak lurus A dan buatlah vektor W1. Yang pertama, tariklah garis putus-putus dari ujung U, ini ujung U, yang tegak lurus dengan vektor A. Begini. Setelah itu, tarik garis dari Q hingga ke kaki dari garis putus-putus tersebut, dan buatlah vektor W1. Selanjutnya, begitu pula, tariklah garis putus-putus dari ujung U, tapi yang kali ini sejajar dengan vektor A. Setelah itu, tarik garis dari Q hingga ke kaki dari garis putus-putus tersebut, dan buatlah vektor W2. Kemudian, hitunglah selisih dari W2 sama dengan U dikurang W1. Berikut beberapa cara menguraikan vektor U. Vektor W1 disebut sebagai proyeksi ortogonal U pada A, atau kadang-kadang disebut komponen vektor U sepanjang A. Dinotasikan sebagai berikut. Sedangkan vektor W2 disebut sebagai komponen vektor U terhadap A. Karena W2 sama dengan U dikurang W1, jadi dinotasikan sebagai berikut. Berikut teorema 3.3. Jika U dan A adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, dan jika A tidak sama dengan 0, maka berlaku rumus seperti berikut. Ini untuk komponen vektor U sepanjang A, dan ini untuk komponen vektor U terhadap A. Kita ke contoh 6. Misalkan U sama dengan 2,-1,3 dan A sama dengan 4,-1,2. Carilah komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U terhadap A. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari U dot A, yaitu 2-1, 3 dikali 4 min 1, 2. Jadi U dot A sama dengan 2 kali 4 tambah min 1 kali min 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 15. Setelah itu kita cari norm dari A yang dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 21. Jadi komponen vektor U sepanjang A adalah U dot A per norm A yang dikuadratkan dikali A. Jadi sama dengan 15 dibagi 21 dikali vektor A, yaitu 4, min 1, 2 sama dengan 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7. Selanjutnya kita mencari komponen vektor U terhadap A. Komponen vektor U terhadap A yaitu adalah W2. W2 sama dengan U dikurang W1. Jadi W2 sama dengan U dikurang proyeksi ortogonal U pada A. Jadi W2 sama dengan U dikurang U dot produk A per norm dari A yang dikuadratkan dikali vektor A. Jadi 2, min 1, 3 dikurang
20/7, min 5/7, 10/7. Sama dengan min 6/7, min 2/7, 11/7. Lanjut kita ke contoh yang ketujuh. Carilah rumus jarak D antara titik P0, X0, Y0 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Misalkan Q X1, Y1 adalah titik sembarang pada garis dan tempatkan vektor N, AB sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan Q. Berdasarkan contoh kelima, vektor N tegak lurus terhadap garis tersebut. Vektor N tegak lurus terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, vektor N ini harus tegak lurus dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Sebagaimana yang tampak pada gambar, jarak D sebanding dengan panjang proyeksi ortogonal vektor QP0 pada N. Sehingga D sama dengan norm dari proyeksi vektor QP0 pada N. Sama dengan harga mutlak dari vektor QP0 dikali N per norm dari N. Tetapi vektor QP0 sama dengan X0 dikurang X1, Y0 kurang Y1. Vektor QP0 dikali N sama dengan A dalam kurung X0 dikurang X1 ditambah B Y0 kurang Y1. Norm dari N sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, sehingga D sama dengan harga mutlak dari A dalam kurung X0 kurang X1 ditambah B dalam kurung Y0 kurang Y1 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Karena titik Q X1, Y1 terletak pada garis tersebut ialah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi koordinatnya memenuhi persamaan garis tersebut, sehingga AX 1 ditambah BY1 plus C sama dengan 0, atau C sama dengan min AX1 dikurang BY1. Jadi D sama dengan harga mutlak AX 0 ditambah BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Contoh yang ke-8, cari jarak D dari titik 1, min 2 ke garis 3X plus 4Y min 6 sama dengan 0 adalah, jadi kita masukkan aja D sama dengan 3 ini dari A ini, dari nilai A ini, 1 dari titik X1 ini, ditambah 4 dari B, min 2 dari titik Y1 dikurang 6, yaitu C, per akar 3 ini dari A, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 4 ini dari B, sama dengan harga mutlak min 11 per akar 25, jadi 11/5.